Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaan akreditasi, asesor bertugas melakukan visitasi. Visitasi ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif sekolah atau madrasah untuk menentukan status dan peringkat akreditasi. Melalui visitasi, asesor akan melakukan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi. Asesor harus menggunakan perangkat untuk pengumpulan data dan informasi. Yang pertama berupa telaah dokumen, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara, dan yang keempat adalah angket. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penggalian data menggunakan angket. Nah, kalau kita cermati instrumen akreditasi Satuan Pendidikan atau IASP 2020, kita akan temukan angket ada pada butir nomor 4. Ya, pengumpulan data menggunakan angket hanya ada pada butir nomor 4. Nah, apa sih sebenarnya angket itu? Ya, ini yang perlu kita ketahui bersama para asesor. Angket ini adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti atau dalam hal ini adalah asesor. Nah, angket pada IASP 2020 ini ditujukan kepada sekumpulan siswa gitu ya untuk mendapatkan data dan informasi pada butir nomor 4. Apa sih kelebihan dari angket ini? Yang pertama, kelebihan angket ini dapat mengungkapkan pendapat atau tanggapan seseorang terhadap suatu permasalahan tanpa adanya tekanan atau tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Jadi si pengisi angket itu diberi kebebasan untuk memilih ya jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kelebihan berikutnya yaitu dapat disebarkan untuk responden yang berjumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Jadi melalui angket ini kita bisa mengumpulkan data dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, penggalian data melalui angket ini seperti yang saya sampaikan tadi hanya ada pada butir nomor 4. Ini menggali data tentang masalah bullying atau perundungan ya Bapak Ibu. Nah, inilah butir yang ada pada nomor 4. Pertanyaannya yaitu siswa terbebas dari perundungan atau bully di sekolah atau madrasah. Nah, di sini nanti asesor akan menentukan apakah sekolah tersebut pada level 4, level 3, level 2, ataupun level 1. Nah, di antara alat yang digunakan untuk mengumpulkan data ini menggunakan angket ya, ada 8 butir pertanyaan untuk menggali data tentang bullying ini. Dan jawabannya hanya jawaban ya dan tidak, begitu ya. Dan skornya juga sudah diketahui kalau siswa menjawab ya itu 1, kalau tidak itu 0, begitu ya. Atau sebaliknya pada butir yang unfavorable, begitu ya. Pada butir yang favorable, jawaban ya 1, jawaban tidak itu 0. Nah, soal nomor 1 misalnya, apakah kamu pernah mendapat penjelasan tentang bully seperti mengejek, menghina, memalak, atau pelecehan seksual dari sekolah atau madrasah? Nah, ini nanti para siswa akan menjawab sesuai dengan keadaannya ya, apakah dia pernah mendapatkan penjelasan tentang bullying ini atau belum begitu. Tentu saja kalau sudah dia akan menjawab ya, kalau belum dia akan menjawab tidak. Kemudian yang kedua adalah pernahkah kamu dilatih atau diberitahu bagaimana cara menghindari bully begitu.
Kemudian, pernahkah kamu dibully di sekolah atau madrasah? Pernahkah kamu membuli seseorang di sekolah atau madrasah? Pernahkah kamu dibully melalui media sosial? Pernahkah kamu membuli melalui media sosial? Kalau kamu menyaksikan temanmu mengalami bully, apakah kamu berani menolongnya? Gitu. Dan yang terakhir, kalau kamu dibully, misalnya diejek, dilecehkan, dipaksa memberi uang atau disakiti, apa yang kamu lakukan? Nah, disinilah nanti siswa akan mengungkapkan pendapatnya dan asesor bisa memberikan pengarahan supaya para siswa menjawab apa adanya. Nah, yang terakhir pada penggalian data menggunakan angket ini ada 2 alternatif pengisian angket, yaitu secara online melalui sistem, tapi bisa juga secara manual. Artinya secara manual ini asesor akan mempersiapkan instrumen berupa file yang sudah dicetak dan dibagikan kepada para siswa, sehingga asesor nanti akan bertugas untuk mentabulasi data yang diisi oleh siswa secara manual. Demikian Bapak Ibu materi tentang penggalian data dan informasi menggunakan instrumen angket pada IASP 2020. Selamat bertugas dan semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat sehingga penggalian data menggunakan angket ini bisa mendapatkan atau bisa menggambarkan, hasilnya bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada sekolah tersebut, apakah terjadi bullying atau tidak. Terima kasih, tetap semangat dan terus berkarya bersama BAN SN. Untuk tugas selanjutnya silahkan amati dan diskusikan video berikut ini. Menyaksikan perundungan atau bullying seperti itu? Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut? Mungkin kamu akan merasa sedih, takut untuk membela, bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi padamu. Menurut kamu, kira-kira bagaimana perasaan pelaku bullying ya? Apa mereka tidak punya rasa khawatir? Benar, sebetulnya mereka juga merasa khawatir jika ada pembalasan. Dari sini kita melihat bahwa semua orang yang terlibat bullying, baik pelaku, korban, ataupun yang menyaksikan ada perasaan cemas dan khawatir. Karena itu, perundungan harus dicegah atau diatasi supaya berkurang atau berhenti. Perundungan atau bullying merupakan tindakan mengancam, memaksa, mengolok, atau melukai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya memiliki posisi lebih. Misal badannya lebih besar, lebih punya kuasa, atau lebih kuat kepada orang lain yang lebih lemah. Tindakan ini juga biasanya dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kenapa bisa ada perundungan? Biasanya karena pelaku bully merasa dengki atau dendam, kemudian melampiaskannya pada korban yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi di mana saja, saat istirahat atau pulang sekolah, di jalan, ataupun di rumah. Nah, kenali nih 3 jenis bullying yang dapat terjadi. Pertama, verbal atau melalui ucapan, seperti pemanggilan nama julukan yang kurang baik, merendahkan, rasis, dan juga mengancam. Kedua, fisik, seperti memukul, menendang, memalak, mencuri, atau sentuhan yang tidak diinginkan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, cyber atau dunia maya, yaitu dengan menggunakan sosmed, messaging, email untuk menghina, mempermalukan, dan juga mengancam. Semua tindakan itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan korbannya menderita stres, bermasalah secara sosial, hingga bisa jadi bunuh diri jika tidak tahan lagi. Anak yang dibully setelah dewasa mungkin akan tumbuh menjadi pelaku bully juga. Sehingga masalah sosial dan penderitaan akibat perundungan ini makin menyebar dan bertambah banyak di masyarakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi perundungan? Jangan dibiarkan ya, karena perundungan bisa jadi makin parah kalau dibiarkan. Jika kamu korbannya, segera laporkan ke orang tua, guru, maupun pejabat daerah seperti RT atau RW agar dapat segera diatasi. Jika kamu saksinya, sama juga, segera laporkan. Ini bukan artinya kamu tukang ngadu ya, tapi itu namanya kamu peduli terhadap sesama. Terus boleh nggak kamu coba langsung hentikan di tempat?
Sebaiknya jangan. Jika kamu belum tahu cara mengatasi hal ini, situasinya mungkin bisa jadi lebih parah. Misal, kamu yang jadi sasaran atau pelaku bullying menghukum korban setelah kamu pergi. Tapi, jangan biarkan perundungan terjadi di sekitarmu. Ayo, jadi anak yang peka, peduli, dan menyayangi sesama. Laporkan dan stop perundungan.